Alhamdulillah ya. Ini di YouTube juga saya lihat banyak gitu ya yang hadir ya. Alhamdulillah. Nah ini penting banget ya. Ini agak teknis sedikit ya. Kita akan cerna ya. Kita akan cerna pelan-pelan ya. Oke. Tetap aja nih di layar ya. Tulisannya tetap di layar biar saya bisa jelasin. Teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Ya baca dulu sebentar. Ya. Nih ya saya jelasin ya. Sudah dibaca ya. Oke. Jadi ini kita ngomong agak agak strategis sedikit ya, makanya saya pilih hari ini, hari sore gitu ya. Karena kalau dini hari saya ngomong ginian nggak enak, kurang enak saya. Jadi kalau bisnis itu ya teman-teman berpikir strategic management ya, berpikir strategis gitu ya, tingkatnya CEO ya, tingkatnya komisaris gitu ya. Nah bisnis itu tujuannya dua ya, sustainability, profitability. Maksudnya apa itu Mas Ipo? Tenang, saya bahas, tenang ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Saya jelasin kok, tenang aja ya. Jadi kalau sustain itu artinya apa? Bertahan. Ya, jadi bisnis itu ya buat apa ya? Buat bertahan gitu. Ya, jangan untung cuma 2 tahun, 3 tahun, enggak. Kalau bisa ya selama-lamanya. 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih gitu. Kayak Sumitomo ya, Sumitomo itu setahu saya 400 tahun ya. Ya, Matsushita juga lebih dari 100 tahun. General Electric lebih dari 100 tahun. Coca-Cola juga lebih dari 100 tahun. Ya. Nah, jadi itu namanya sustainability gitu. Makanya mereka ini ya ketika rugi sekalipun mereka bertahan. Agar apa? Ya pokoknya sustain. Mungkin rugi 1 tahun nggak apa-apa, rugi 2 tahun nggak apa-apa ya. Pokoknya jalan terus gitu. Ya, keberlangsungan. Nah, kalau bahasa kitanya keberlangsungan. Oke? Okay? Sustainability gitu. Nah, ini tujuan bisnis yang pertama ya. Jadi harus ya kalau kita bikin apapun, ya kita bikin apapun, ya entah kita rekrut karyawan, kita jual produk, beli mesin ya, atau apapun, ini bisnis harus bertahan, ya. Atau terkadang ya kita terpaksa jual aset ya, demi apa? Ya ini bisnis harus bertahan, sustain, ya. Nah, yang kedua harus untung dong, ya. Profitable, sustained dan profitable. Ya, kalau kalimat komplitnya sustainability dan profitability. Ini juga penting. Kalau nggak untung ngapain gitu kan? Ya. Nah, kalau konteks BP seperti apa? Ya. Kalau konteks BP seperti apa? Oke, balik lagi layarnya ke saya, boleh? Jadi, kalau teman-teman ya, misal gini nih, kita cetak orang jadi pengusaha. Kita agent plus misalnya, atau bright misalnya. Kita cetak orang jadi pengusaha. Ya, kita ajarin dia, kita temani dia, ya kita dampingi gitu. Ilmu-ilmu kita kasih, motivasi kita kasih semuanya. Kita dampingi dia terus itu, akhirnya dia jadi pengusaha. Ya, tentu ya kalau kita jual ini ke dia, margin buat kita tipis kan, gitu. Tapi itu lebih sustainable, ya. Itu lebih sustainable. Karena apa? Dia juga pengusaha, gitu. Oke? Sekali lagi ya, kalau kita cetak orang jadi pengusaha, bisnis BP kita insya Allah lebih sustainable, lebih tahan lama, lebih keberlangsungan, gitu. Nah, ada lagi yang kita jual sendiri nih, ngecer 1 botol, 2 botol ya, gitu. Ada konsumen minta ya 2 botol kita kirim gitu. Ya, sesekali juga kita posting ya tentang kaset-kaset BP gitu ya. Nah, ini biasanya kan margin lebih gede. Karena yang beli adalah end user, konsumen, ya kan? Nah, jadi kita untungnya agak lumayan lah gitu. Nah, dua-duanya ini perlu ya bagi teman-teman yang misalnya agent plus ya, agent plus ya, ini perlu gini ya. Jadi ada yang memang kita cetak pengusaha, ada juga yang kita cetak omset. Di sini, ya, yang kita cetak pengusaha mungkin profitnya nggak terlalu besar karena selisihnya kan tipis tuh. Oke? Kalau ke konsumen kan selisihnya lumayan, makin gede. Ya. Di sini kita dapat profit, di sini kita dapat keberlangsungan. Dua-duanya diperlukan. Ya. Coba bayangkan ya, wah saya nggak perlu Pak, kita nggak perlu cetak pengusaha Pak. Pokoknya saya jual ya tiap bulan 50 botol. Langsung end user Pak, langsung konsumen Pak. Berapa? 50 botol tiap bulan jual. Bisa. Saya sendiri bisa kok. Nah, ada yang ngomong kayak gitu. Bagus, bagus juga, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, 50 botol sebulan. Kalau kita lagi sakit, misalnya, bertengkar sama istri, bertengkar sama suami, anak juga lagi nakal, misalnya, ya orang tua, mertua lagi gaduh juga gitu ya. Nah, akhirnya gonjang-ganjing. Akhirnya apa? Ya biasa 50 botol, akhirnya cuma 5 botol. Hidup kan namanya fluktuatif kan, gitu. Kadang-kadang kita nggak mau, tapi terjadi. Ibu kita, mohon maaf misalnya, ada yang sakit atau ya kabar buruk orang lainnya gitu kan. Nah, pikiran kita agak goncang juga gitu, ya.
Nah, jadi itu jadinya tuh, kalau misalnya ya kita jual sendiri, terjadi apa-apa pada diri kita, pada keluarga kita, yang 50 botol tadi bisa hilang 80% atau 90%. Nah, beda ceritanya gini, kita ada juga nih jual ngecer, ya, tapi ada juga nyata orang jadi pengusaha, gitu. Yang kita jual ngecer, ya itu mungkin sekitar 20, ya. Yang 40 itu pakai kemitraan. Kita cetak orang jadi pengusaha, mitra kita jadi pengusaha gitu, ya. Nah, terjadi sesuatu pada diri kita, pada keluarga kita, atau mungkin bencana alam, mohon maaf misalnya, ya. Akhirnya apa, yang 20 ini lenyap, tapi kita masih dapat nih omset dari sini, 40 ini, 40 botol ini. Kenapa? Kita sudah berhasil cetak orang jadi pengusaha. Ini lebih sustainable, ini lebih profitable. Dua-duanya kita perlukan. Ya, makanya teman-teman yang kalau misalnya ya agent ya, agent plus. Jadi dua-duanya mesti jalan emang, ya. Kita berusaha cetak orang jadi pengusaha, kita juga belajar jadi pengusaha, gitu ya. Kemudian apa? Kita juga latihan ya jual yang ngecer ini, gitu. Karena di sini memang selisihnya lebih lebih lumayan, ya. Sustainable, profitable. Tahan lama, lebih berlangsung ya, keberlangsungan, ya, ini lebih menguntungkan. Dua-duanya diperlukan. Ada lagi yang aneh nih. Aduh, saya masih ini saya punya mitra banyak-banyak, saya nggak berani lah. Saya tuh takut nanti pecah perhatian. Nanti saya kurang perhatian, ya, akhirnya kurang fokus, ya, akhirnya apa? Pilih kasih. Nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu. Kita punya mitra banyak pun, insya Allah semuanya perhatian, ya. Sekarang gini lah ya, coba saya mau tanya nih sama teman-teman. Siapa yang punya anak ya 3, 4 atau lebih? Coba angkat tangan. Yang anaknya 3, 4 atau lebih, coba angkat tangan. Tuh. Katakanlah anaknya 3. Apa iya perhatian kita bagi-bagi? Anaknya 4, kita bagi. Yang ini 25%, ini 20%, ini agak bandel 10% aja. Kan enggak gitu. Ya, semuanya 100%. Anak pertama 100%, anak kedua 100%, anak ketiga 100% gitu loh. Ya, enggak berkurang sama sekali. Kita juga awalnya kita berdua sama istri gitu kan, kita sayang sama dia 100%. Begitu muncul anak 1, 2, 3, enggak pecah juga tuh sayang. Tetap full sayangnya semua gitu. Ke istri 100%, ke anak juga 100% gitu. Kita punya orang tua juga tetap 100% gitu. Ya, nggak berkurang juga ya karena kita udah punya istri, punya anak, ke orang tua berkurang, tinggal 15%. Ilmu dari mana coba itu? Nggak ada kayak gituan ya. Nah, sama juga kalau kita punya mitra ya, itu insya Allah semua, insya Allah ya, insya Allah kita bisa memberikan perhatian 100% semuanya. Ya, mungkin dari segi waktu berkurang, ya, dari segi waktu berkurang ya. Tapi kan kita mencetaknya bareng-bareng semua, ya. Dan kadang-kadang tidak pakai keringatnya kita. Maksudnya gimana Mas Ibo? Loh, teman-teman mencetak orang jadi pengusaha, belum tentu pakai keringat sendiri. Pakai keringat siapa? Keringat mentornya. Keringat siapa? Keringat saya, ya kan? Kita rekrut orang nih baru. Kita nggak ngerti juga jadi pengusaha. Kita nggak ngerti juga ilmu jualan. Ini ada kelas Masipo sore. Kau ikut aja, ikut aja, ikut. Ya, pokoknya ikut aja sudah. Nah, berarti kan bukan dia yang ngajarin langsung kan? Saya yang ngajarin dia gitu kan? Nah, ya nggak apa-apa juga, ya. Nah, jadi tetap bisa ya insya Allah kita memberikan perhatian full ya 100% semuanya pada si A, pada si B, si C dan seterusnya gitu. Tidak berkurang sama sekali. Ya, tidak berkurang sama sekali insya Allah. Ya. Boleh balik lagi layar tadi yang gambar tadi yang masih putih tadi itu. Ya, jadi profitable, sustainable ya. Kita kejar dua-duanya ya, kita kejar dua-duanya. Nah, saya sering banget ya kayak kemarin tuh ada yang konsultasi, ada yang nanya, ada yang japri, ada juga yang titip pertanyaan ya sama leadernya ya. Waduh, saya ini punya tim 1 orang, aduh repot, aduh ini orangnya agak ini, macam-macam lah gitu, ya. Itu ya, yang suka uring-uringan, itu biasanya dia punya cuma apa, 1 jalur. Orang kayak gini selalu uring-uringan, ya. Jadi misalnya dia nih Bright, misalnya dia Bright gitu. Dia punya 1 agent plus, kuat gitu. Ya, yang lain reseller biasa. Nah, ketika agent plus yang ini nggak beres menurut dia gitu ya, wah dia uring-uringan ribut gitu. Karena memang ngandelin 1. Coba kalau dia punya agent plusnya ada 7 misalnya, nggak apa-apa. Jadi 1 kurang oke, masih ada 6 yang oke. Ya. Nah, ini juga kita pikirkan ini terkait dengan sustainability. Ya, keberlangsungan, kedaya tahanan. Ya. Kalau teman-teman pengen bisnisnya lebih berlangsung lama, tahan lama, ya, jangan ngandalin 1 jalur. Ibaratnya teman-teman punya apa ya, punya gudang gitu ya, jangan toko yang kita suplai jangan 1 doang, mestinya tokonya yang banyak gitu loh. Ya. Nah, jangan jalur tunggal, ya, jangan 1 jalur gitu ya. Banyakin tokonya gitu. Kalau kita punya banyak agent, banyak reseller itu kita artinya punya banyak toko, ya. Dan memang ya membina orang itu perlu waktu. Perlu apa? Perlu apa tadi? Coba ucapkan mulutnya, perlu apa? Perlu waktu, ya.
jadi eh misal ya kayak ini kan kemarin ya Senin yang lalu nih saya bahas. Setiap kali kita menawarkan, setiap kali kita membina, setiap kali kita belajar, setiap kali kita coba-coba, itu sebenarnya dalam proses apa? Menanam. Ya, kalau menanam insya Allah nanti pasti berbuah. Ya, pasti berbuah. Nggak mungkin nggak berbuah. Ya, kita tawarkan kepada 10 orang, 10-nya nolak, tapi nanti pasti ada buahnya. Uang kita nawarkan dengan niat baik kok gitu. Ya, membina juga sama. Kita bina 7 orang, tahu yang jadi cuma 1 orang, ya, yang 6-nya malah tanda petik kualat gitu misalnya kan. Kualat gitu ninggalin kita gitu kan. Nah, misalnya gitu ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Tapi ini contoh ekstrim lah biar teman-teman ingat gitu. Ingat, kita sudah nanam ke dia, kita udah nanam ke dia, nggak mungkin nggak berbuah. Kalau kita berpikir nggak berbuah, berarti kita berpikir ya Allah nggak mencatat, nggak mungkin dong. Allah pasti catat, ya. Jadi setiap kali teman-teman menawarkan, kemudian orang join, terus teman-teman bina, itu proses menanam semuanya. Kalau dengan niat baik, pasti ya, pasti insya Allah berbuah semuanya. Nggak mungkin nggak. Termasuk juga belajar kayak ginian nih, ya. Ada kelas Zoom, ya, ada pembinaan, ikut, capek ya capek, tapi juga proses menanam. Nanti pasti berbuah, nggak mungkin nggak berbuah. Kita berniat saja, ya berniat aja nuntut ilmu, itu sudah ada buahnya. Ya, kita nunggu tadi tuh ya menjelang Mas Ippo tampil, nunggu setengah jam gitu ya, itu sudah ada buahnya. Kita nyatat nih sekarang, itu sudah ada buahnya. Apalagi kalau kita praktek, ya, apalagi kalau kita praktek, gitu, ya. Nah, jadi setiap kali kita menawarkan, setiap kali kita membina, setiap kali kita belajar, ya, itu adalah proses tanam semuanya. Insya Allah pasti berbuah, ya. Termasuk juga kita coba-coba sebelumnya. Ya, sebelum di BP ya kita pernah jual A, jual B gitu ya. Ada lagi produk asuransi, ada lagi produk foto level, pernah juga buka toko. Itu kan pengalaman yang luar biasa semuanya. Coba A, coba B gitu ya. Nah, itu proses menanam. Tiba-tiba di BP berbuah. Makanya segala kesibukan kita ini ya, kalau dibungkus dengan niat baik ya, itu insya Allah pasti berbuah semuanya. Ada fruitnya semuanya. Ya, ada fruit gitu, ada buahnya. Sip ya? Oke, balik lagi layarnya ke saya. Nah, jadi, orang yang nggak percaya ya, "Ah, masa iya sih Mas Ippo?" Ya berarti dia nggak percaya bahwa malaikat mencatat. Dia nggak percaya bahwa Allah mencatat. Dia tidak percaya pada hukum kekekalan energi. Kalau kita percaya pada hukum kekekalan energi, kita percaya malaikat mencatat, kita percaya bahwa Allah mencatat, semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah ya, itu pasti berbalas. Kita bungkus dengan niat baik, kita menawarkan, kita mengajak, kita membina, oke, kita coba-coba ya, kita belajar, ya itu pasti berbuah semuanya. Tidak mungkin tidak berbuah, gitu. Ya, jadi tenang aja. Makanya orang beriman itu nggak pernah rugi. Insya Allah nggak pernah rugi. Kenapa? Nah, dia bungkus dengan niat baik, gitu. Ya, dia ketemu orang, ya kasihan nih orang, jual macam-macam nggak laku, ya. Lagi pandemi malah keluar-keluar gitu, ketemu orang, aduh susah banget lakunya. Kita ajak dia, yuk gabung di BP. Niat kita baik, pengen bantu dia, kasihan dia jual kayak gituan gitu loh. Mending kalau laku ini nggak laku juga gitu loh. Nah, kenapa nggak ikut cara kita di BP, ya kan? Produk alhamdulillah penjualannya kencang, repeat order-nya tinggi, margin lumayan, ya kan? Terus juga ada pembinaan yang full, ya kan? Mutu juga kelasnya internasional. Kan kasihan kalau dia malah bisnisnya nggak jelas itu. Kita tawarin nih, niat kita baik, agar apa? Terbantu pernafkahannya, ya. Ternyata dia nggak mau, ya nggak apa-apa, sudah nanam tuh satu. Ya, kalau kita tawarkan tadi 5 botol, berarti kita sudah nanam kebaikan nilainya berapa itu? Nah, 990.000 minimal. Ya, itu kan angka kita aja. Sebenarnya kan BP itu nilainya lebih daripada itu. Harga konsumen aja udah beda, ya. Kalau orang misalnya sembuh diabetesnya, sembuh asam uratnya, itu kan nilainya udah beda lagi, ya. Nah, tapi anggaplah kita ambil nilai yang paling minim, 990.000. Ya, kita ditolak sama dia. Artinya kita sudah nanam di dia 990.000. Tanam sudah itu. Anggap 1 juta lah, biar mudah ngitungnya. Ya. Kita tawari pada 10 orang, 10-nya nolak semua. Kita sudah nanam 10 juta itu. Ya. Nah, cuma ini memang nanam ini nggak mudah. Kadang-kadang nggak mudah. Ya, kita gampang apa? Gampang merasa capek, gampang merasa males, ya atau gengsi kita terganggu, ya. Malunya kita terganggu, ya. Nah, merasa juga, aduh kayaknya capek banget ya cari uang kayak ginian, ya. Kalau udah nanam tuh, dikit lagi metik, nggak sabar, nggak tahan dia. Nah, namanya menawarkan, menanam ya pasti berbuah kan. Makanya penjualan tuh grafiknya dia gini dulu tuh, turun, tiba-tiba gini. Nah, tapi tuh pas turun ini rata-rata orang tuh nggak kuat. Rata-rata tuh orang nggak tahan. Itu anehnya orang tuh kayak gitu. Padahal sebentar doang nih, 6 bulan doang, 3 bulan doang gitu. Ya. Makanya ya testimoni dari teman-teman kan nggak sampai 3 bulan udah kelihatan hasilnya gitu. Ya langsung kelihatan uangnya gitu loh. Jadi turun itu nggak lama-lama gitu. Cuma itu ketika turun sebentar tuh itu orang yang nggak tahan. Ya, kalau miskin 10 tahun dia tahan. Wah, itu luar biasa itu ya.
Miskin 10 tahun malah tahan dia. Ya, ini yang aneh menurut saya ini. Salah motivasi itu menurut saya itu. Ya. Oke, layar yang berikutnya boleh?